Halo Kak Sasha, apa kabar? Apa kabar, Bin? Sehat? Alhamdulillah baik nih. Udah lama Alhamdulillah. nggak ketemu ya Kak. Ya, nih gara-gara semenjak corona ya, jadinya jarang melakukan kegiatan spotting juga ya. Mukanya kepotong Kak. Kepotong? Oke, sorry. Nah, Nah, gini dong. Yoi, siap. baik. Halo semuanya. Hari ini seperti yang ada di pengumuman kita, narasumber kita Dr. Sasha Santoso hari ini. Kita formatnya agak berbeda dengan kemarin. Kita akan cerita-cerita dulu dan Q&A akan kita taruh di akhir. Siap. Supaya flow-nya nggak keganggu. Ya, improve dari yang kemarin aja. Supaya lebih lancar gitu. Yaudah Kak, yuk kita mulai, yuk kita bincang-bincang nih. Lanjut. Yuk. Kak Sasha kan sekarang orang lihat, gila nih artis Instagram, Wah, lebih. follower Wah, banyak, hebat. influential. Nah, awal mulanya itu gimana sih? Sebelum spotting-spotting, sebelum kenal sama dunia spotting ini, suka fotografi dulu atau suka pesawat dulu? Lebih suka sama pesawat itu udah, aku itu udah lebih suka pesawat itu dari kecil sebenarnya. Kemudian untuk menekuni yang dunia fotografi aviasi, spotting ini aku tuh baru mulai tahun 2003, yang benar-benar baru terjun langsungnya banget itu tahun 2013. Nah, sebelum tahun 2013, Mimin kemarin ya seperti IS Talks yang lain, nge-stok sampai bawah juga nih. Sebelum ada foto spotting, sudah ada foto diecast nih, 5 Agustus 2013. Sepertinya udah main diecast duluan ya sebelum spotting ya. Wah, Mimin terniat juga ya, Mimin nge-scroll sampai bawah ya. Iya, jadi sebelum spotting juga, emang aku itu udah ngoleksi diecast. Diecast itu udah dari awal banget. Jadi udah dari mungkin sekitar waktu aku umur berapa ya? Mungkin sekitar SMP kali ya. Aku udah mulai ngoleksi diecast, tapi itu baru beberapa sih, nggak terlalu banyak. Sampai akhirnya, ya sempat berhenti sebenarnya, sempat berhenti ngoleksi diecast. Kemudian setelah itu kesini baru mulai aktif lagi untuk ngoleksi diecast. Itu. Nah, kita kemarin juga masih sempatnya scroll nih. Di bawah-bawah ini udah mulai foto-foto pesawat. Kayaknya waktu traveling ya, ini di Apron ya, waktu Waktu traveling, iya betul. Itu di Hussein, waktu di Bandung. Betul. berawal dari HP atau langsung kamera, Kak? Wah, ini pertama dari handphone dulu. Dulu aku belum pernah mengenal yang namanya SLR sih waktu itu. Belum pernah menggunakan SLR juga, jadi masih bermodalkan handphone itu awal. Yang foto ini ya, saya inget banget foto yang ini itu bermodalkan handphone, nggak pakai kamera sama sekali. Habis gitu mulai ke dunia kamera demi moto pesawat. Betul. Wih, luar Tiba-tiba. biasa totalitas nih hobi. Jadi dari situ sebenarnya awal mulanya pokoknya karena saya ngelihat tiap landing dulu di Bandung itu, ngelihat kayaknya kan dulu Bandung terkenal dengan yang panggung 29 ya. Yang Iya, panggung kemarin sama Kang Mamat juga udah sempat bahas Bandung panggung 29 di Husein. dari situ tiap landing itu selalu lihat kok ya orang selalu ngumpul di situ gitu. Juga kayaknya kok ada juga yang moto. Dari situ sih akhirnya ada muncul rasa penasaran aja gitu seperti apa sih gitu, untuk yang namanya coba fotografi. Jadi awal mulanya juga yang darinya memakai handphone akhirnya udah deh cobain deh siapa tahu menyenangkan, siapa tahu menarik gitu pada saat itu. Ya, kita sambil nyapa viewers nih yang baru join, selamat datang. Ya, Entah buat yang teman-teman ketinggalan juga masih bisa direkord di dan YouTube spotter kalau yang juga ketinggalan. dimanapun kalian berada semoga sehat selalu. Amin. Nah, ini nih juga udah di luar nih, bahkan ya udah kenal sama pesawat A330 seri 300 segala, udah kenal tipe pesawat ya dari dulu ya. Dari dulu, iya dari dulu udah cukup ya karena juga sering baca juga, suka langganan juga sih majalah dari dulu. Langganan majalah yang berbau aviasi. Jadi untuk tipe-tipe pesawat juga aku juga udah cukup lumayan banyak yang tahu sih Min gitu. Cuman ya fotonya masih kayak begitu. Masih yang ala-ala lah. Ini murni hobi nih, bukan kan sekarang ada beberapa orang yang penting foto dulu baru hobi, ya itu nggak disalahkan juga, cuman ini berarti
hobi motret pesawat ini murni karena cinta aviasi nih, bukan karena Murni banget cinta sama aviasi. Berhubung ada cita-cita tidak kesampaian, jadinya menyalurkan hobi aviasi salah satunya adalah dengan cara spotting dan mengoleksi diecast tepat. taunya bonusnya jadi artis tiba-tiba nih. Mimin masih lebay ini, Mimin lebay. Ayo Min, next Min. Ya udah, next. Nah, ini nih. Ini orang yang Aku. moto merpati ini menunjukkan kesenioritasan ya. Iya, jadi waktu itu ini juga sejarahnya iseng aja sih sebenarnya. Waktu itu juga aku belum terlalu aktif lihat di Flight Radar gitu. Jadi waktu itu ngajak temen yang gak ngerti apa-apa sama sekali tentang pesawat. Terus tiba-tiba langsung udah temenin gue yuk, gue lagi pengen moto gitu. Ya udah, akhirnya kita pergi ke runway ke 29 itu. Terus tiba-tiba ngeliat kok ada merpati masih terbang ya. Waktu itu aku juga belum tahu gitu, ini jenis apa ya, aku bilang. Terus ya udah pas akhirnya ketemu ada beberapa rekan Indo Flyer sih di situ gitu. Ada beberapa rekan Indo Flyer ya, mereka welcome. Kemudian akhirnya mereka jelasin bahwa ini tuh pesawat merpati yang tipe seri MA60 atau yang disebut Mago ya biasanya gitu. Jadi dari situ merpati yang pada saat itu lagi terbang gitu. Jadi ya dari situ sih akhirnya ya juga banyak lumayan kenal sama beberapa rekan Indo Flyer asal barat dari Bandung gitu. Cuman ya dari sini akhirnya juga ya itu spotting. Mulai dari sini awalnya Mas Mimin dari sini spotting itu juga sebenarnya. Bentar, ini dari screenshotan ini ada yang membuat saya fokusnya terbagi nih. Satu, sudah ada hashtag nih. Memang dari pertama udah support banget sama kita Kak Sasha nih. Dari likersnya masih segini, sekarang udah influential banget di dunia aviasi, udah nge-tag Indonesian Spotters nih. Tanda kita berdua menua bersama nih Kak. Kita harus mengenalkan spotter-spotter Indonesia itu ke seluruh dunia. Tentunya Mas Mimin. Ya. Thank you supportnya banget Kak Sasha, dari pertama sampai sekarang masih loyal nge-tag Indonesian Spotters nih. Tentunya. Kemudian fakta menarik yang tadi disebut adalah Flight Radar 24 Kak. Padahal zaman ini kayaknya Flight Radar 24 populer banget ya waktu itu ya. Belum banget populer. Aku juga baru tahu pertama kali Flight Radar itu juga dari mana ya? Aku lupa. Pokoknya ada yang bilang, Mbak, kalau misalnya mau melihat aplikasi, jadi pesawat apa aja yang datang, jenisnya apa itu rare traffic, apakah itu juga ya pokoknya special free atau rego apapun, lihatnya Flight Radar aja di sini. Jadi ya akhirnya saya coba download, aku lihat di sini juga, oh iya bener ya. Akhirnya ya sampai sekarang lah mempergunakan Flight Radar sebagai F-Geek, sebagai spotter tentunya itu yang harus kita punya. Setuju? Iya, setuju. Tapi waktu ini ya, kalau kita kilas balik ya, Flight Radar 24 itu masih mostly untuk website komputer. Sedangkan untuk HP itu kayak masih prematur banget tuh. Aplikasinya juga belum siap waktu itu, seingat Mimin. Kalau mau buka Flight Radar dari Safari, dari Chrome, juga kayak ngelutnya lama banget, kurang suitable gitu deh. Jadi waktu itu kalau nggak salah Mimin, waktu spotting di hari-hari itu ya, yang dicek itu flight stats atau website resmi bandara nih, yang take off ada pesawat apa, jam berapa. Jadi murni meraba-raba aja nih yang di runway udah siapa nih ya, siapa yang udah departed, siapa yang masih merah. Udah berubah nih zaman Kak, menua kita Kak. Sudah ya memang sudah zamannya sudah berbeda Mas Mimin. Saya juga melihat sudah banyak muncul spotter-spotter baru, penerus-penerus yang ya lebih, yang sudah banyak bertalenta lah pokoknya dibandingkan dengan ya kami ini mungkin yang sudah mulai agak mempunyai dunia masing-masing sebenarnya. Tapi manapun juga ya, karena ini merupakan hobi saya, merupakan ya kecintaan saya sama dunia aviasi, nggak akan pernah hilang sih gimana pun juga. Tuh komennya Kak Rahmat nyinyir banget tuh, padahal sendirinya yang senior. Halo Kang Mamat, apa kabar? YouTuber hits terkenal kita ini salah satunya. Ini yang kemarin juga barusan habis diajak ngomong sama IS ya. Ya kita next yuk. Nah ya. Ini dia nih, masa-masa di Bandung. Ini udah pakai kamera Kak ya? Nah ini udah pakai kamera nih. Ini di sini udah pakai SLR sama. Nah di sini saya juga saking juga pengen bener-bener apa ya? Iya.
ingin memberikan yang terbaik kali, atau saking cintanya saya sama dunia aviasi, saya sampai di sini juga sudah mulai membeli lensa tele di sini. Oh, itu Membeli, kita bahas nanti aja masalah lensa tele nih. betul. Cuman Jadi satu untuk hal yang lebih, ya lebih baik lah, itulah intinya. menunjukkan senioritas di sini nih. Oke, kita di sini senior itu cuman buat apa ya? Buat guyonan antara kita lah. Aslinya Ya, kita juga nggak memandang bulu senioritas. Kita basically ya saling menghormati aja. Cuman kalau nggak nyinyir itu kayak nggak puas gitu lah. Emang jiwa manusianya. Ini nih, di sini nih ada Indonesian Air Transport A320. Sekarang udah dibalikin ke lessor. iya. Oh, ada pesawat itu ya. Saya, wah, Mimin matanya detail juga ya, Min ya. Iya nih, ini airline-nya masih ada sampai sekarang. Cuman mereka charter pakai ATR 42, ATR 72 kalau nggak salah, ATR 42 pada. Tapi Nah, zaman ini mereka memberanikan diri pakai A320 sewaan sih. Habis itu buka rute Bandung mana gitu. Dulu masih zaman di Indoflyer Trip Report banyak banget yang sempat nyari si pesawat ini. info nih buat para rekan-rekan spotter ya, yang mungkin juga belum tahu nih dari Mas Miminnya ini, bahwa ada dijelasin nih sedikit nih. Iya, itu perubahan zaman dan apa ya, kadang-kadang kita spotting ini secara nggak langsung juga memberikan bukti-bukti sejarah aviasi di Indonesia nih. Betul. Betul sekali. Dan itu tahun berapa, Mas? 2013 ya? 2013 harusnya nih, 2013. Udah 7 tahun nih, kalau anak kecil baru lahir udah kelas 2 SD nih sekarang. Udah lama banget. Ah, tidak. Aduh, kita next lihat nih, foto lagi nih. Ini nih, lensa new weapon. Ya itu karena ya itu tadi yang kayak saya bilang, karena untuk akhirnya supaya kita lebih ya lebih totalitas ya, mungkin bahasanya lebih totalitas. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk ya membeli lensa tele lah gitu, untuk supaya, dan ini juga kepake juga kan ya untuk seterusnya gitu. Ya berhubung itu kita cinta banget sama dunia aviasi, jadi segala sesuatu biasanya yang amin. Nah, iya, tapi di sini Mimin juga mau tekanin nih. Foto itu memang nggak bisa dipungkirin. Kamera mahal itu hasilnya beda, makanya dia mahal. Tapi untuk kalian spotting, untuk kalian berkarya, itu tidak dibatasi oleh gear. Jadi basically kalian bisa menggunakan apa yang kalian punya. Kalau memang ada budget lebih, atau ada keniatan yang lebih, bisa aja nih kalian upgrade gear yang lebih baru lagi. Aduh, ada dosen saya. Selamat sore, dokter. Terima kasih, dok, sudah bergabung, dok. Halo dokter, selamat datang di Indonesian Spotters. Ini dokter saya ini sangat F-geek. Ini kalau beliau sudah memberikan pertanyaan, jangankan pertanyaan pada saat saya lagi sekolah sekarang ya, pertanyaan tentang aviasi pun saya sampai sekarang juga belum tentu bisa menjawab pertanyaan beliau. Saking beliau ini benar-benar. Ampun, dok. Ya, lanjut. Yuk. Nah, ini dia foto ini beraksi nih di Bali ya nih ya. Ini di Ngurah Rai. Ini 2014. Aduh, itu di situ saya masih belum ini banget ya. Masih jauh banget perbedaannya dengan sekarang. Ya, itu masih zaman di pantai di pantai Jerman. Di pantai Jerman. Betul, ini yang benar-benar spotnya dulu kalau kita ke Denpasar, kalau kita ke Bali. Ini spotter-spotter ini udah langganan tempatnya untuk spotting nih kalau di Bali nih. Cuma sayang sekarang sudah tinggal kenangan juga ya, karena udah mulai ada pelebaran apron ya, untuk pelebaran apron. Iya, untuk waktu itu apa IMF punya acara kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi akhirnya tempat ini juga tinggal kenangan. Cuman ya bersyukur sih akhirnya bisa merasakan tempat ini juga. Dan ini merupakan one of the best spot in Indonesia. Iya, panggilannya dulu San Francisco Indonesia, dan lighting di situ kayak seolah-olah nggak pernah salah juga gitu. Bener banget. Ini tuh mirip banget sama San Francisco. Mirip banget. Jadi memang dari segi dari segi tempat juga, juga kita mendapatkan angle-angle-nya itu mirip San Francisco. Memang Bali ini top lah pokoknya, salah satu. Mimin juga kangen nih. Ini yang motoin juga Andrew LB nih, udah jarang spotting juga. Ini beliau udah sibuk juga sekarang. Motor Bali, Andrew, tapi sekarang juga Andrew udah kemana? Udah sibuk. Udah di juga. Jakarta sekarang sekolah. Oh, udah di Jakarta lagi sekolah. Nah, itu dia. Udah sibuk
Nggak sendiri-sendiri. Betul. Sudah banyak yang hilang memang. Yuk, nah ini dia nih. Ini Kita ya juga nih. sudah mulai merambah ke Cengkareng. Sudah mulai mencoba niat dan kebetulan ini salah satu airline favorit saya di foto ya. Oke. Oh iya, nggak fokus ya ini. Iya juga nih. Iya, ini sama rekan-rekan spotter ini ada Mas Wibi. Siapa Yes. dari belakang? Ini Mas ada Mas Bibi, ini sekarang Mas Ojan, Wibi udah di Kupang ya. Dan ini ada Ojan. Nah, ini dia. tukang Teman foto baik saya. mobil. Tukang foto mobil, tapi juga cinta banget sama dunia aviasi. Nah, kalau ini sebelah ini kebetulan keponakan saya. Waktu Oh, itu sih. diracunin juga sama aku karena penasaran mau ikut juga, kata nyobain spotting kayak apa sih gitu. Ya, kira-kira beginilah, aktivitas spotting itu panas-panasan ya. Kak Sasha kok belain panas-panasan, padahal biasanya, mohon maaf nih, Mimin bukannya mau seksis atau apa, tapi biasanya kan perempuan Ya, kalau itu mah sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing orang gitu. Sebenarnya kalau udah habis spotting kayak gitu juga suka meneduh kok gitu. Nggak selamanya terus-terusan panas-panasan gitu. Kalau udah panas, udahlah ngadem dulu di mobil gitu. Cuman ya balik lagi sih mungkin karena memang sudah totalitas dan memang juga saya udah cinta sama dunia aviasi, jadi apapun ya dilakukan tapi sesuai dengan batasan dan norma ya gitu. Jadi kita tidak juga melanggar peraturan atau juga tidak melanggar batas-batas aman dalam spotting. Jadi spotting pun mau bagaimanapun itu mengikuti kaidah yang berlaku seperti nah itu. itu dia yang selalu Mimin tekanin. Keep spotting, tapi tentu aturan harus diingat. Jangan manjat-manjat pagar atau apa, jangan lakuin hal bodoh yang bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan operasi bandara. Hanya demi terlihat foto kita terlihat bagus. Boleh, ya salah. Tapi tetap harus mengikuti spottingnya aman dan ya itulah peraturan dan kaidah yang berlaku. Buat semua followers Indonesian Spotters yang selalu nanya tentang KFAI ini yang moto ini Om Benny nih. Di akhir jumpa ini, beliau inilah yang Founder. foundernya KFAI sebenarnya, yang mengurunkan niat untuk mendirikan KFAI itu beliau. Dan beliau itu juga teman kami, dan buat yang menganggap KFAI itu saingan kami, enggak sih, kami itu teman. Kita Iya saling dong, support lah ya, saling bukan support. saling menjatuhkan. Yang penting pertemanan deh. Untuk saling kita sama-sama menyalurkan hobi dan menambah teman baru tentunya. Yuk, yuk kita next Kak. Nah ini dia nih, silaturahmi itu penting. Dari kemarin penekanan kita ada di silaturahmi Kak. Nah Aku ini mau juga, juga. ini teman-teman spotter saya semua zaman dulu ini sudah pada kemana ini ya? Jadi memang sudah akhirnya memang sudah pada sibuk masing-masing ya. Ini dari mulai saya bisa ngelihat itu ada Mas Eri itu juga. Kita zoom nih, kita bahas satu nih. Mas Eri itu yang kerja di Bank Mandiri juga sudah nggak tahu kemana. Ya Rian juga ada sibuk. Sekarang Ya, kuliah ya, juga kuliah. Kemudian ada Billy. ada Billy. Kemudian Ini ada Pak itu Yudi nih, Pak Yudi masih aktif, Pak Yudi. ada Mas Danang Wilasto. Aduh ini semua benar-benar pada kemana ini rekan-rekan semua ya. Saya udah nggak pernah nemu lagi nih kayaknya. Tuh Masih ada David Adam, lagi view. Ini ada Mas terus Dato ya. ada Sandy itu juga. Ya udah pada masing-masing ini sekarang semuanya udah pada punya kesibukan masing-masing. Cuman masih ada beberapa sih yang kayaknya masih sedikit aktif, masih yang cukup lumayan aktif gitu. Cuman ada beberapa teman-teman spotter yang sekarang udah banyak juga jadi pilot ya di beberapa maskapai juga. Nah ini dia nih. Ini nih, Jarang. beliau nih, pilot nih. Ini buat kalian yang masih newbie ya, yang Ya, baru berdatangan di sini, beliau inilah bapaknya Indonesian Spotters nih. betul tuh. Foundernya. Salah satu. Founder yang utama. Sekarang sudah mengepakkan sayap dengan burung besi sesuai dengan cita-citanya. Iya nih, luar biasa. Jadi memang karena apa ya? Karena memang cinta sama aviasi, akhirnya pelampiasan juga foto. Tapi juga bisa jadi passion sampai meniti karir di dunia aviasi. Tapi memang dunia aviasi nggak cuma dibatasin pilot, pramugari-pramugara sama ATC doang. Ada banyak banget profesi yang menunjang aviasi. Cuman mungkin next time kalau ada narasumber di bidang itu yang mau sharing sama kita, mah kita welcome banget nih. Jadi Cuman itu kita banyak nggak tahu harus mulai dari siapa dulu.
bisa ada engineer, bisa ada ground staff, bisa ada macam-macam lah di dunia aviasi. Justru dari spotting inilah justru saya sendiri yang backgroundnya bukan orang aviasi, akhirnya bisa banyak kenal dengan teman-teman aviasi dengan berbagai macam profesi. Nggak cuma pilot, nggak cuma pramugari, tapi bisa dari ground staff, dari divisi, dari engineer, dan macam-macam pokoknya. Dan itu sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat positif hobi ini. Nah itu, orang-orang yang ada di foto ini kebetulan ada beberapa yang lagi join nih. Halo Billy. Banyak nih, halo semua. Ada David. tadi David, ada Mas Billy, ada siapa lagi tadi? Ada Kang Mamat, semua. Karena pokoknya banyak kenangan sekarang yang kayaknya lokasinya udah pada hilang semua ya. Iya nih, Lokasi. makanya. Ada Mas Revino juga ini. Mas Revino, Mas Rian, Pak Yudi, Pak. Itu zaman masih gondrong itu rambutnya tuh. Aduh, things change. Udah Time selisih 6 tahunan lah ini kira-kira ya, 2014. Nah, ini ada cabin crew Emirates nih. Mas Juju, apa kabar? Mas Juju, thank you dari kemarin udah ngikutin kita, Mas. Ini salah satu juga F-Geek senior juga ini. Yang juga bisa mencapai cita-cita di dunia cabin crew Timur Tengah ya. Cuman saya belum kesampaian on board sama Mas Nah, Juju. Ini nih. Udah nyampe ke Hong Kong. Dan dapat pesawat ini nih. Pesawat ini legend loh. Dulu di Cengkareng banyak banget ceritain ini. Setiap kita ini pesawat legend banget nih di antara spotter Indonesia ini. Jadi khususnya buat kita-kita juga yang udah spotting lama, ini selalu kita kalau setiap kita melihat livery ini selalu pasti terlihat livery Dumin, kayak lupa apa ya? Livery cewek. Livery cewek kita bilangnya. Ini nggak tahu kenapa ini pokoknya setiap pesawat ini ada atau setiap pesawat ini landing atau mau ya ada schedule ke Jakarta CI bawah ini pasti kita selalu kita dengan heboh selalu berteriak, wah livery cewek livery cewek juga maksudnya kenapa masih heboh dengan pesawat ini. Itulah serunya memang kadang-kadang ya foto zaman dulu ya kayak gitulah ya. Kayaknya kita dengan rekan-rekan yang lain ada tradisinya gitu seolah-olah. Tapi emang ini pesawat emang dulu sering banget ke Cengkareng nih. Jadi bukan karena orang ngejar pesawat ini, tapi emang pesawat ini selalu datang gitu aja. Udah kita istilahnya bilang pesawat yang sering datang itu bolak-balik itu adalah angkot ya, Min ya. Setrika ya. Setrikaan kita bilangnya saking udah sering bolak-baliknya ke Cengkareng. Dulu juga R2D2 itu kan juga sering banget ke Cengkareng tuh ya. Ya, R2D2 iya itu dulu juga saya juga ingat banget itu sampai bela-belain yang katanya cuman akan dipakai sampai selama bulan apa gitu sampai ternyata sampai sekarang akhirnya dipakai. Itu panjang sih ceritanya itu sebenarnya. Nanti lah kalau ada kita bahas lebih itu perjuangan mendapatkan R2D2 itu seperti apa dengan kenang-kenangan. Tapi sebenarnya ini livery ini ya, ini promoting monitoring climate change. Jadi ini pesawat ada dipasang sensor tertentu buat koleksi data perubahan cuaca, perubahan iklim gitu. Tentang jadi global. Ada China Airlines, ada maskapai lain juga waktu itu Cathay Pacific juga ada. Kalau nggak salah di Cathay Pacific di A330 yang BHLR ada tulisannya monitoring climate change juga. Tapi nggak dipasangin special livery yang di Cathay, cuma stiker doang nama. Nah, netizen nih, Mas Juan pasti seru kalau live. Mas Ikhwan nih. Mas Ikhwan ini netizen banyak banget yang minta Mas Ikhwan nih. Dari kemarin. Lebih pede dia untuk ini. Ayo Mas Ikhwan, saya juga dukung. Untuk live bareng Indonesian Spotter. Banyak banget yang bisa diceritain nih Mas Ikhwan. Mimin juga saksi hidupnya Mas Ikhwan mulai spotting di Surabaya sampai sekarang bisa jadi artis tuh. Bangga Mimin jadi saksi hidup. Saya juga saksi hidup loh Mas Ikhwan. Bagaimana Mas Ikhwan sekarang seperti sekarang. Yuk kita next yuk. Nah, ini nih ya. Zaman itu memang tren nih. Kita bukan mau fokus ke jumlah followers ya guys. Jumlah followers itu basically ya bonus lah dari apa yang kita kerjakan gitu loh. Iya, Cuma di sini kayak oke. Kak Sasha dari pertama totalitas ngurusin spotting akhirnya berkembang di Instagram nih. Kalau kalian lihat ini di Zoom nih ya. Masih ada Yemen guys. Udah bangkrut nih airline. Yemen, ya ampun, iya bener ya.
Yemen. Saya zaman dulu itu aku masih dapat Yemen A330 A330 200 deh. Iya, Sama 332. sama Kuwait. Kuwait Kuwait. Airways. Dapat A340 300 itu zaman dulu tuh masih ada Yemen, masih ada Kuwait, bener. Ini nih, Sama ya. ini pesawat ya, rutenya panjang banget, weh. Dari Cengkareng ke Kuala Lumpur dulu, mampir Dubai dulu, baru ke Sana'ah di Yemen. Mampirnya 3 kali, weh. Sakit ya. Terbaik emang. Dan ini saya ngambilnya itu kalau nggak salah dari dalam pesawat itu kalau nggak salah ngambil. Kebetulan dia lagi lagi agak kurang jelas sih Min itu fotonya lagi mau take off atau apa ya itu kalau nggak salah. Jadi pas banget kebetulan ya saya lagi di dalam pesawat ngelihat wah ini ada maskapai dan itu saya baru pertama kali lihat loh itu juga Yemen itu pada saat itu oh ada ya maskapai Yemen ya ke Indo ya gitu sama ya itu yang tidak akan terlupakan juga sama dapat Kuwait itu Kuwait 340 300 Iya, legend itu dulu juga angkot Kuala Lumpur Kuwait itu. Jadi ya. pada masa itu Freedom ke Kuala Lumpur banyak banget. Cuman sekarang udah akhirnya ya karena persaingan jadi sudah mulai pada menutup dan berkurang ya Min ya Iya, itu sayang dia. Dan dari dulu udah ada statement ini nih. SQ Ana Eka nih. Tapi yang paling terkenal rasanya Dokter Eka nih, bukan Dokter Ana. kenal Paling terkenal Emirates-nya doang. Emirates dan Emirates. Kalau mungkin para rekan-rekan spotter yang tahu saya juga dari dulu, mungkin sebelum saya sukanya sama Emirates itu mungkin saya dulu die hard fans SQ. ya. Nah, tapi pada saat saya terbang kemudian saya pertama kali naik IK itu tahun 2014 waktu itu umroh standar ya penerbangan Middle East itu pasti untuk umroh. Nah mulai dari situ udah mulai berubah. Nah, ini juga perubahan signifikan dari Kak Sasha dari 3.673 sekarang 21.000. Itu perubahan yang lumayan tinggi. Alhamdulillah saja Min dari sini ya berarti ya terima kasih berarti buat rekan-rekan yang sudah mendukung dan sudah mensupport saya dari mulai nol dari yang mulai masih bayi sampai ya alhamdulillah bisa sampai sekarang itu semua berkat teman semua. Jadi Luar tetap saling biasa. Sadar nggak sih Kak, kakak itu influential banget. kayaknya enggak deh Min. Ya influencer itu adalah Mas Ikhwan, Mas Rahmat Dhani yang memang sudah dikenal melalui kanal YouTube dan juga Instagram. Kalau saya cuman murni hanya untuk ya menyalurkan hobi saya aja di Instagram gitu. Saya juga tidak bermain YouTube. Ya dan juga ya di samping juga tidak ada waktu juga ya gitu. Cuman alhamdulillah sekali lagi saya bilang terima kasih untuk support dari rekan-rekan semua gitu yang memang sudah ya mendukung perjalanan sampai sejauh ini sudah suka dengan karya-karya saya. Pokoknya cuma terima kasih banget. Kenapa Mimin bisa bilang Kak Sasha ini influential? Kalau kalian ingat ya dulu ya, ada hari-hari upload nih. Ada NG Day, ada CRJ Day, ada GP Day buat A330 GA doang tuh seharian. Itu aku masih inget tuh tiap hari Senin itu kita NG Day. NG hari Jumat Denpasar. Selasa itu adalah Denpasar punya. Terus hari Selasa apa ya Min? Aku lupa deh. Pokoknya memang Pokoknya Senin NG, Jumat Denpasar, weekend perang racun tuh istilahnya. betul. Ya ampun itu udah lama banget. Ya benar-benar banget. Jadi Senin itu memang memfokuskan ke NG ya entah apapun lah mau dari maskapai apapun pokoknya 737 Next Generation. Kemudian hari Jumat itu pokoknya fix kalau aku zaman dulu itu ngeluarinnya pasti dari Denpasar. Denpasar. Nggak tahu kenapa pokoknya kenapa kita iseng ya pokoknya udahlah itu pokoknya zaman-zaman random lah. Zaman-zaman gak jelas gitu pokoknya. Yang indah Abis untuk gitu weekend biasanya janjian dulu kan di pet mau ngupload apa. Oh iya, zaman dulu masih ada pet ya aja, ya bener. Zaman dulu masih ada pet. Kita mau upload apa nih, mau upload apa gitu. Kadang bareng-bareng nih sama teman-teman kayak Mas Ikhwan, Kang Rahmat, terus David. Dulu juga ada sama temen juga dari Surabaya itu si Fred juga. Kita mau ngapain ya gitu. Kita mau upload apa nih gitu. Aduh udah zaman dulu banget emang udah.
time flies banget lah ya, bener-bener ya Min. Iya Aduh kan itu. waktu itu kan yang satu keluar New Zealand, yang satu keluar Hong Kong, yang satu keluar mana lagi tuh waktu itu kan. Ya itu pokoknya untuk edisi, ibaratnya untuk edisi weekend lah ya, waktu Edisi weekend. edisi Terus ada weekend. panggilannya juga kan. Itu si Mas Ojan Fauzan Pasha ini kan Master AUH dulu kan. Iya bener, kita dulu punya julukan semua ya. Jadi teman-teman itu ya kita di Ojan itu dulu dipanggil Alto karena memang suka bolak-balik ke Abu Dhabi ya, karena kebetulan di sana gitu. Terus untuk apa, siapa lagi ya, Mas Kang Rahmat Dhani ini kita panggil apa ya dulu, saya juga lupa Kinan ini pokoknya. Pierce dong dulu. Oh iya, Kinan Pierce. Aduh itu semua tuh, jadi ya mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu gitu, bahwa saya dulu sama teman-teman yang lain itu kami tuh mempunyai julukan masing-masing gitu. Jadi seperti ada yang tergantung dengan airline-nya yang mereka suka gitu. Cuman kebetulan juga kayak Mas Iqbal tuh dulu juga dipanggil apa ya. Terus ada salah satu teman kita juga yang kita panggil juga Duta GA ya, Duta Garuda gitu. Pokoknya kocak lah zaman dulu itu benar-benar. Dan itu masih terpakai sih sampai sekarang gitu. Itu menandakan bahwa dari dunia spotting inilah akhirnya saya menemukan teman-teman yang mempunyai passion yang sama. Akhirnya kita nyambung, nggak cuma dari spotting, bahkan kita bisa sampai ya berteman sampai sekarang gitu. Ya itulah Min. Iya, kenapa kita ceritain yang gini-gini nih? Maksudnya di other side bukan karena kita encourage atau apa, cuman di sini kita mau tunjukin bahwa apa ya, ada suatu pertemanan, suatu bond relationship yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata melalui hobi kita ini. Bukan kita ngelihat teman kita bukan karena saingan perang racun, itu bukan literally perang, tapi cuman rame-ramean aja gitu kan. Ya itu part of the relationship. Kita sih alhamdulillah kalau bersama teman-teman yang lain tuh pokoknya ya gitu, jadi memang ikatan friendship sih kita di sini. Jadi karena dari hobi ini menyatukan kami gitu, bukan karena hobi ini kita saling wah ini foto gua ada yang paling bagus, foto gua yang paling keren, enggak. Jadi makanya kenapa kita sampai sekarang masih suka hina-hina, masih suka kumpul-kumpul, cuman ya gara-gara corona ini kita agak harus di pending dulu gitu, jadi nostalgianya ditunda dulu sih. Iya, dan yang penting lagi kan apa ya, yang kita penting kan dari daerah yang berbeda-beda juga ya Kak ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di mana. Betul. Yang penting rumpi, kata Oja tuh yang penting rumpi. Ada Mas Hekal, apa kabar Mas Hekal? Udah lama nggak muncul. Tuh. Nah itu kata Mas Ojan, rumpi, sharing ilmu, menghina teman sesama teman, saling ledekin, itulah serunya tuh di situ memang. Karena persahabatan bukan karena dari rasa kasihan, tapi dari rasa saling membuli, itu kata-kata siapa? Saling membuli lah, makanya saling malah. Yuk kita next. Nah ini nih, airline ini nih, kenapa signifikan banget ya? Kayak semua Emirates, bahkan orang lain ke post Emirates, orang pasti komennya Kasasha mana, airline-nya Kasasha nih. Mungkin karena memang semenjak aku dulu memang ya udah orang mungkin spotter atau rekan-rekan sama aviasi juga tahu ya bahwa betapa aku begitu suka ya, begitu senangnya sama Emirates gitu, sehingga ya mungkin dari situ aja ya. Kalau misalnya juga ditanya kenapa sih senang sama Emirates gitu, sebenarnya simple gitu. Kalau ditanya kenapa sih kamu senang sama airline A, kenapa sih kamu senang sama airline B gitu, terus ya karena di satu sisi kalau menurut aku pribadi Emirates itu mereka bisa membuat bagaimana penumpang itu merasa nyaman ketika terbang sama mereka gitu. Jadi mereka selalu bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang membuat penumpang itu ada memori lah terbang sama mereka gitu. Terus, nah juga ini ada permintaan dari Ojan ini tentang spotting saya di mana saya mengambil foto ini. Ini waktu kemarin aku ke Dubai sama Ojan. Ya kita tahu lah bahwa Arab itu kan memang sangat super duper strict ya untuk masalah lokasi spotting. Ini kita udah kayak maling nih ngambil fotonya di sini nih. Udah kayak apa Jan, kita kayak udah habis nyuri sesuatu gitu, kita ngendap gitu ini foto. Dengan itu di EGHQ bukan nih? Kenapa? EGHQ bukan? Ini betul, ini dari kita ambil dari gedung Emirates Group headquarter-nya.
Dan itu ya ini dari gedung parkirnya sih sebenarnya gitu. Jadi ini wah bener-bener kalau memang bener-bener mau ngerasain yang namanya spotting dak dikduk itu menurut aku tuh yang paling banget tuh di sini gitu. Karena udahlah di negara orang di mana ya aturan spottingnya sendiri bisa dikatakan juga cukup ketat dan ya kita udah kayak abis mau maling aja gitu, kita ngelihat kiri kanan gitu, aman gak ya Jan gitu. Akhirnya ya inilah itu salah satu perjuangan spotting sih, maksudnya juga mau saya sampaikan di situ gitu. Ups. Nah, ini first flight-nya sama Emirates ya? Nah, ini first flight aku sama Emirates. Jadi dari flight umroh aku inilah di sini yang bikin aku begitu berkesannya sama mereka gitu. Dan ya terakhir kali kemarin aku terbang juga ke Dubai sama Ojan naik Emirates juga. Nah, di situ kita juga ya satisfied gitu. Kita puas, kita senang sama mereka gitu. Dan ya selama perjalanan kalau aku sih jarang suka tidur atau kadang lihat in-flight entertainment. Kalau bisa kadang ngobrol dengan para punya gitu atau ya sekedar ya chat atau apapun, dan mereka pun akan dengan sangat welcome gitu untuk ngobrol dengan kita, karena kan ada beberapa flight yang memang kru itu tidak bisa untuk tidur gitu. Dan kalau misalnya mereka diajak ngobrol atau kadang kita ngasih small treat aja kayak sesuatu yang kecil buat mereka, itu mereka udah senang banget ya. Bahkan karena kebetulan Emirates juga multinational crew, apalagi kalau kita ketemu krunya orang Indonesia, wah itu udah bisa nambah temen juga, terus kita juga banyak ngobrol ini itu, seperti itu sih saya kira, Min. Ini dia nih, sama Mas Ojan nih. Garuda, kemudian dia pindah ke Emirates, jadi dia belum terlalu lama di Emirates gitu. Dan sebelah Ojan itu dari Kolombia sama dari Mesir kalau nggak salah krunya, dan mereka itu saya bilang mereka enak-enak, mereka seru. That's why I love Emirates. Bukan pesan sponsor ya guys, berdasarkan experience. Iya, tapi memang semua orang pasti namanya airline favorit itu ada kaitannya sama personal experience. Jadi kalau ditanya kenapa, kadang susah juga jawabnya. Dan semua orang Betul. punya experience yang berbeda gitu. Ada yang childhood memory, pertama kali naik wide body, naik airline apa. Jadi kesannya ada kayak apa ya, sebuah ikatan tersendiri gitu. Ya, betul. Jadi karena personal experience itu, makanya kenapa kalau ditanya kenapa sih senang banget sama Emirates, ya salah satunya dari foto ini sudah menunjukkan bahwa ya dari merekanya lah, bagaimana mereka membuat kami itu berkesan terbang dengan mereka gitu. Sayang Mbak Ikna kalah, kalau ada Mbak Ikna mah di say hello Mbak Ikna. Ini nih, sampai gini nih koleksinya Emirates. Kalau kalau untuk diecast itu sejauh ini sih saya masih koleksi ya, sampai saat ini, sampai detik ini masih mau koleksi. Kalau ditanya juga sempat ada yang nanya dulu juga udah berapa sih Mbak total diecast. Sejauh ini sih sudah punya sekitar sejauh ini sudah punya 110 dengan tiga airlines yang paling banyak itu Emirates, Singapore Airlines, sama untuk airline nasional kita Garuda. Nah, Memang duta juga ini, duta Garuda kan? kalau untuk airline lain aku juga punya, tapi biasanya lebih mengkoleksi hanya untuk livery spesial aja sih gitu, atau juga beberapa tipe dari pesawat mereka gitu. Tapi kalau untuk 3 airlines ini, untuk yang tadi aku sebutin Emirates, SQ sama Garuda, aku biasanya tiap mereka ada rego atau registrasi baru yang keluar, apapun itu, biasanya pasti aku ambil. Aduh, kalau airline-nya Royal Brunei pesawatnya cuma 14 mah gampang, Kak. Emirates 200 lebih, gila. Biasanya cuman, oh ini ada special livery, atau ini tipenya pengen nih misalnya A350 atau kayak Ana gitu. Yang Ana untuk aku punya yang R2D2. Kemudian kalau yang Etihad aku ada A380-nya yang special livery gitu. Di luar 3 airline itu ya. Kalau 3 airlines ini biasanya sih kalau misalnya mereka mengeluarkan yang baru, biasanya entah apapun, mau hanya registrasinya saja yang berubah tapi liverynya biasa sih, kalau aku sih tetap ambil ya. Fleet Emirates 200 kalau dilengkapin udah serumah, Kak. Rencana mau nambah satu lagi Mas Mimin, itu lemarinya sudah titik. Itu dia. Nah, ini nih, sampai koleksinya sampai begini-begini ragdoll dibawa-bawa kemana-mana, Kak. Ini jangan salah, ini ragdoll ini yang justru membuat bonding sama kru waktu itu, sama kru Emirates, justru dari sini kita dikenalnya justru. Nah kalau untuk nah ini kalau untuk dari airline sih biasanya rata-rata
kalau aku sih sebagai geek suka minta ya ke krunya gitu. Jadi makanya kita mulai kita ngobrol sama mereka, kemudian kadang kita memperkenalkan diri kita, saya ini F-geek dan sebagainya. Itu kadang nanti mereka juga antusias gitu dan mereka kadang-kadang langsung memberikan souvenir aja gitu sama kita gitu. Walaupun kadang boleh nggak sih kita minta souvenir nih karena kan kita F-geek dan tiap naik airlines itu kita biasanya sih emang selalu suka ngumpulin kalau emang ada souvenir ini itu banyak sih. Jadi kebetulan sih memang yang paling banyak saya juga souvenirnya cuma 2 sih. Kalau yang paling banyak itu memang saya punya Emirates. Itu mulai dari ragdollnya cukup lengkap juga ragdollnya sampai bajunya itu bahkan ada itu kan t-shirtnya yang Fly Emirates sama dari SQ yang punya cukup banyak souvenir. Tapi kalau dari airline lain yang pernah dinaikin sih ada juga sih beberapa gitu. Kadang juga ada juga hadiah atau oleh-oleh dari temen yang tahu kita F-geek gitu suka ini ada souvenir nih buat lu gitu. Tapi lagi-lagi kalau masalah souvenir itu bonus ya, itu bukan kalian nggak bisa maksa, itu bonus ekstra lah, anggap ekstra, nggak tentu ada gitu. Jadi jangan sampai kalian maksain krunya buat ngasih kalian souvenir, karena souvenir itu nggak tentu ada juga gitu kan. Betul. Red hat-nya ada nggak, Budok? Red hat-nya nanti aku pinjem aja ya, Jan. Ini nih komen-komennya ini juga real Eka's ambassador, mantap nih Mbak Eka yang satu ini. Sampai dikenal sebagai Dokter Eka, Mbak Eka, segala macam. Tim Clark itu CEO-nya kalian terkenal kali ya. Ya mungkin ya karena itu karena ya yang tadi udah dijelasin juga gitu. Mungkin karena tahu gitu bahwa aku emang senang banget sama airline satu ini gitu. Sampai mengkoleksi segala sesuatu yang berhubungan dengan Emirates. Bahkan dulu saya pernah ada memposting foto traveling dengan menggunakan logo mereka. Ini dia. Hello Tomorrow. Seperti brand campaign untuk iklan mereka gitu. Seperti itu dulu saking emang aduh iyalah, tapi ya lucu aja sih gitu. Dan itu biasanya aku pasang logo itu memang untuk rute-rute destinasi memang pada saat aku traveling dan rute destinasi Emirates juga gitu. Jadi iseng-iseng aja gitu masang logo itu gitu. Emirates Indonesia kalau lihat ini emang duta nih, kasih bonus lah apa gitu. Amin, semoga didengar ya sama Emirates ya. Udah dipromot segala macam, luar biasa, gila totalitas weh. Totalitas terus tanpa batas, Min. Zaman itu ya, ambassador-nya Emirates ya waktu itu ya. Kan ada Tica yang viral itu. Itu juga para Instagram ambassador Emirates juga sudah pada bubar semua. Iya, Emmy udah resign. Sudah pada resign, sudah pada nggak jelas. Iya kan udah pada resign, udah pada ganti waktu itu kan. Slogannya sudah berubah, sudah bukan Hello Tomorrow lagi, tapi Fly Better ya sekarang ya. Fly Better. Semua orang judulnya Fly Better, Royal Brunei, RB Butterfly, Citylink Butterfly juga mirip-mirip semua sekarang, gila. Memang, betul. Sepertinya kita masuk ke Q&A. Aduh. Dari Antoni Setiawan. Jadi duta. Lucky, nah ini salah satu teman saya juga, ini bener-bener Garuda Indonesia die hard fans ini sama dia. Dia itu sampai tahu segala macam rego dan segala sesuatunya ya. Cuman biar jadi duta IKE kayaknya nggak ada ya cara khususnya kayaknya. Pokoknya ya spotting aja seperti biasa gitu. Kalian dapat airline apa ya, dan kalian dapat juga nggak airline tertentu supaya misalnya kalian harus dibilang langsung jadi duta gitu. Itu hanya sekedar bercandaan atau guyonan saja dari ya rekan-rekan, kan ya saya suka memposting Emirates, aku juga suka banget sama Emirates gitu. Jadi dan apapun ya itu kayak yang kemarin foto itu aku sampai sempat menempelkan logonya Emirates gitu di foto traveling. Jadi seolah-olah mungkin kayaknya brand jadi kayak Emirates brand ambassador katanya secara tidak langsung gitu. Tapi biang kerok kata-kata duta ya. Itu siapa sih, Kang Mamat ya sih yang mulai semuanya duta-dutain orang tuh? Nah, itu kayaknya Kang Mamat itu yang bilang dulu duta ya Kang Mamat ya. Dari jadi duta pokoknya, GA, duta apa, duta SQ, duta apapun, duta TG ya apapun lah, semua itu pokoknya semua disebut duta sama Kang Mamat. Waktu itu kan terinspirasi dari sebuah berita tuh ya, ada orang yang menghina jadi duta narkoba atau duta apa, akhirnya kita dutain kan waktu itu kan. Semua kita dutain pokoknya teman-teman kita ya. Sampai sekarang sih masih ini Mas sebenarnya. Masih. Ada duta CX juga, nggak tahu siapa duta CX.
Dwi Tasya itu teman saya tuh yang di Surabaya tuh, hardcore si X banget juga dia sama itu. Ini kapan-kapan kayaknya harus live kayaknya sama Mas Frederick yang di Surabaya. Bukannya di Hong Kong dia. Oh iya ya, sekarang dia udah sekolah di Hong Kong ya. Cuman kayaknya masih di Hong Kong gitu, bukannya lagi corona diungsikan dulu kembali ke Indonesia. Nggak tahu nih, nggak pernah ngobrol sama dia juga. Ya udah nih, halo EWR. Terbaik tuh ada yang dulu sampai demi konten ya, ada yang comotin foto di internet seolah-olah dia berangkat ke Newark pakai ULR Singapore Airlines. Padahal salah winglet tuh. Fatal dia. Salah dia ngomong sama para spotter senior ini sepertinya ada di komen-komen ini. Intinya kalian kalau memang mau konten apa adanya lah, jangan nggak usah palsu diri lah. Buat apa kan? Maksudnya kayak eksistensi itu bukan yang dicari gitu dari sini. Karena yang dicari kita sharing aja. Teman-teman baru, menjalin silaturahmi, itu tujuan utama dari spotting itu sebenarnya. Untuk yang lain itu sebenarnya hanya bonus aja, hanya tambahan saja sebenarnya. Aduh, requestnya Mimin IS live sama Fred. Susah mas, beda time zone kayaknya dia. Kapan ya diajak itu kayaknya Mas Frederick untuk join sama IS juga kapan-kapan. Boleh. Spotting luar tapi gimana bedanya sama di Indo? Bisa diceritain juga tuh. Yuk, ini Kak suka spotting di mana dari Ash Habite. Mana fotonya penari peti lagi. Spotting di mana aja sebenarnya aku suka gitu. Jadi tiap misalnya pergi ke suatu tempat kemanapun, aku pasti selalu mengusahakan untuk ada waktu untuk spotting gitu. Cuma dimanapun itu, jadi nggak ada spesifik aku suka di mana. Jadi segala tempat menurut aku pasti punya sendiri gitu. Jadi dimanapun misalnya aku lagi mau traveling kemana, pasti aku usahain untuk spotting. Untuk spotting maupun di dalam terminal atau kalaupun mungkin kira-kira, aduh kayaknya gue nggak bakal sempet nih untuk spotting, mungkin ya pada saat kita naik pesawat, mungkin dari dalam pesawat kita bisa untuk spotting gitu. Itu aja sih Min. Nggak ada yang spesifik, nggak ada yang khusus gitu spotting sukanya di mana gitu. Ini fotonya nih penari peti bikin segala vlog. Udah next slide aja deh. Pesawat terkecil yang pernah Kak Sasha terbang dari rute kemana Kak? Terima kasih dari Denius Saritonan. Nah ini pesawat terkecilnya itu zaman dulu aku juga mungkin belum terlalu F-geek ya. Jadi yang paling kecil dulu aku naik itu pesawat Draya. Draya itu zaman masih ada, zaman dulu banget sebelum dibuka lagi reopen, sekarang itu ada Halim sama Bandung. Yang selain Deraya itu palingan yang paling kecil aku naik itu pesawat Merpati ya, Merpati CN235. Nah itu yang cuman aku inget banget, Merpati CN235. Cuman kalau Deraya aku nggak tahu tipenya apa waktu itu. Cuman dua pesawat itu sih yang aku naikin kalau yang paling kecil, dan rutenya ya pendek, hanya Halim sama Bandung, 30 menit. Sama seperti dari tipe pesawat yang disebut sudah menunjukkan senioritas yang luar biasa kan main. Nggak tahu Draya masih ada nggak sih sekarang? Ada kayaknya Draya airline cargo deh sekarang, Draya taksi kan, Draya taksi. Gak tau masih hidup apa nggak, jarang ketemu. Mas Wibi, Casa 212 kali. Mungkin ya Mas Wibi ya gitu. Aku nggak ingat banget pokoknya Draya itu, aku hanya ingat cuman yang aja CN235. Ini dari Billy Adira 10, berapa banyak koleksi diecast-nya? Tadi kayaknya udah dijawab ya. Udah aku jawab, untuk sejauh ini kalau diecast yang sejauh ini sih total jumlah kalau tidak 110. Dengan 3 airline besar tadi, dengan 3 airline utama yang aku itu Emirates sama GA, dan ya mungkin akan berubah lagi. Cuman untuk saat ini kayaknya aku masih belum untuk belum mulai lagi untuk koleksi sih untuk saat ini gitu. Lemarinya juga belum ada masalahnya gitu. Jadi lagi baru rencana mau bikin lemari khusus lagi untuk sisanya gitu. Iya udah, kita move on Kak. Nah, ini dari Mas Yogi Yuda. Halo Mbak Seleb, memilih profesi sebagai dokter ada dorongan dari orang tua atau kemauan sendiri? Nah ini juga pertanyaan banget yang cukup sering juga ditanyain sama teman-teman, nggak cuma teman-teman spotter juga, tapi dari teman-teman. Cita-cita aku dari awal mungkin sama kayak anak-anak kecil pada umumnya ya. Aku tuh pengen banget itu sebenarnya jadi pilot. Itu dari zaman aku kecil banget sampai terakhir itu aku SMA, kelas 3 SMA, aku tuh pengen banget jadi pilot. Cuman ya dengan kesini-sini ya bagaimanapun juga kita juga harus ada yang namanya restu dari orang tua ya gitu. Jadi ya sayangnya waktu aku ngomong pengen sama orang tua,
mereka nggak terlalu setuju gitu untuk aku jadi pilot. Alasannya sih tidak disebutkan secara spesifik kenapa gitu. Mungkin ya karena basicnya mungkin karena kedua orang tua aku juga dokter gitu. Jadi biasanya kan kadang-kadang dokter itu pengen anaknya tuh ada yang mengikuti lagi, meneruskan lagi jejaknya menjadi dokter gitu, kayak dinasti kan sebenarnya dokter itu gitu. Jadi ya sudahlah gitu, untuk menjadi pilot itu ibaratnya ya dikubur aja gitu cita-citanya gitu. Cuma untuk melanjutkan peran aku sama dunia aviasi kan kita tidak harus selalu menjadi pilot, jadi pramugari gitu kan, ataupun jadi yang berbau dengan profesi yang berbau dengan aviasi lah gitu. Jadi dengan aku sekarang menjadi dokter, tapi dengan hobi aviasi ini dan juga mempunyai teman-teman yang alhamdulillah banyak banget di dunia aviasi, jadi membuat dari situ oh ya sudahlah gitu. Berarti setidaknya untuk mengobati dulu cita-cita nggak kesampaian, sekarang toh saya punya teman-teman banyak banget dari dunia aviasi dari berbagai macam profesi gitu. Itu udah cukup disyukuri aja sih buat aku, Min. Ya, dan Afgik nggak semuanya, nggak serta-merta jadi profesi yang related langsung ke aviation, tapi Afgik ini ada banyak kalangan banget. Dari yang kerja di bagian taxation, ada yang komunikasi, kayak Mas Ikwan juga di bank, Kang Rahmat di IT consulting, ada juga yang dokter banyak banget, ya kan, ada yang office juga, ada yang kerja di travel, ya kita latar belakang macam-macam ya, tapi kita disatukan oleh hobi ini. Ya, Nah, karena betul. tahun 2020 ini kita viral sama yang koronces itu, sebagai seorang dokter, ada beberapa pertanyaan seputar koronces, Kak. Oke, seputar corona. Apakah yang ingin Ini nih, ditanyakan seputar ETL corona? spotter, tanpa rapid test sebenarnya kita bisa tahu nggak sih kalau kita itu kena COVID-19? Thank you. Enggak sih. Kita jadi bagaimanapun juga untuk tahu kalau kita itu terkena corona atau tidak itu memang salah satu yang paling untuk saat ini itu adalah rapid juga. Rapid test itu bukan suatu tes yang mutlak ya. Jadi bukan berarti kadang bisa rapid test positif, oh ini orang misalnya positif corona, karena dia false negatifnya ini tinggi untuk rapid test. Jadi kalaupun dan bukan merupakan pemeriksaan gold standar untuk mengetahui apakah kita terkena corona atau tidak gitu. Kadang kalaupun misalnya hasil rapid test positif, nanti ada pemeriksaan yang namanya swab, ada pemeriksaan swab atau juga yang lebih advance-nya lagi itu pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction namanya. Yang itu yang baru menentukan bahwa oh ini apabila orang positif dari pemeriksaan swab, oke, berarti orang ini positif COVID gitu. Tapi kalau hanya baru sekedar dari rapid saja, kita belum bisa menilai bahwa seseorang itu pasti positif terkena corona gitu. Dan itu biasanya harus dilakukan pemeriksaan ulang kembali dan itu dengan swab. Jadi tanpa rapid test kita nggak pernah tahu apakah kita kena corona atau tidak. Dan yang lagi mengerikannya sekarang itu adalah karena banyak ternyata pasien-pasien yang corona yang positif COVID itu adalah orang-orang tanpa gejala. Yang selama ini dibilang ada batuk, ada pilek, ada demam, bahkan tidak ada gejala itu pun ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan mereka positif gitu. Jadi buat rekan-rekan tetap untuk mengikuti anjuran dulu dari pemerintah ya untuk tidak dulu beraktivitas terlalu banyak, khususnya mungkin untuk rekan-rekan spotter untuk menahan diri dulu lah. Mungkin memang banyak rare traffic saya tahu gitu, cuman ada kalanya di masa seperti ini untuk menahan diri terlebih dahulu untuk kita tidak spotting, karena di satu sisi juga untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga untuk lebih baik mempercepat. Kalau misalnya kita cepat coronanya sembuh, hilang dan sebagainya, kan kita bisa spotting, bisa kembali spotting. Dan terus terang saya sendiri dari pribadi juga kangen banget sama yang namanya spotting. Seperti ada pertanyaan lagi yang related sama corona nih, dari Astrid Rian R. Gimana sih cara menahan diri pengen spotting tapi disuruh di rumah aja? Ya, cara menahan diri mas sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang. Jadi kalau untuk mungkin ya mungkin karena kan pasti rekan-rekan juga sudah banyak ya untuk selama ini spotting juga. Aku yakin itu spotting pasti di dalam memory card-nya nggak cuma sekedar 30-40 foto, pasti ratusan foto kan gitu yang sudah diambil dari kapan-kapan gitu. Jadi ya mungkin untuk sementara ya mengedit foto yang ada dulu aja gitu. Jadi kita memposting foto yang kita sudah dulu aja gitu. Karena kayak yang tadi aku udah bilang, ya mungkin beberapa orang, makanya kenapa juga sekarang ya mohon maaf kita agak susah juga untuk memutus penularan karena masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa ya hanya COVID saja gitu. Tapi ya balik lagi, kalau andaikan disuruh untuk bertukar posisi gitu, nah bagaimana menghadapi
dengan tingkat yang tiap hari ini kan kalau kita lihat juga kasusnya makin hari bukannya makin menurun ya, malah makin meningkat. Jadi ya untuk saat ini yang terbaik seperti tadi, diam di rumah aja dulu, stay at home, jangan terbang dulu. Mungkin bagi yang para youtuber ini suka terbang, untuk sementara waktu menahan diri dulu dan ya mungkin untuk melihat-lihat dulu aja lah dari koleksi-koleksi lamanya ya gitu. Baru aja Ya, sampai pandemi ini berakhir gitu. buat yang baru mulai hobi ini juga masih pengen belajar, IS juga ada beberapa informasi yang dibagikan untuk basic aviation knowledge. Dan juga beberapa airline kayak Cathay Pacific atau siapa juga ada share ilmu aviasi di Instagram. Ada juga Airbus di IGTV-nya. Ada beberapa penjelasan-penjelasan seputar aviasi yang bisa kalian pelajarin juga. Bisa ngisi waktu juga. Ini bukan sponsor, tonton video aku aja katanya. Ya mangga Mas Rahmat. Jangan lupa ya pasti ya, jangan lupa nonton videonya Mas Ikhwan dan juga Mas Rahmat Dhani dan rekan-rekan spotter kayaknya sudah mulai banyak sekarang juga yang mulai mencoba untuk mencoba menjadi seorang YouTuber ya, itu monggo dilihat. Mereka Di YouTube, keren-keren. iya di YouTube juga banyak banget. Ada channel luar pun seperti Simply Aviation dan channel-channel lain, mereka banyak banget kasih informasi-informasi kayak dari cerita dry list, wet list, dan dari berbagai aspek lah, dari aspek sisi technical pilotnya, ada sisi bisnisnya, itu bisa kalian temukan di internet. Tapi tentu knowledge bahasa Inggris itu perlu banget di dunia ini, walaupun aviation atau enggak, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, tempat kalian berkomunikasi dengan orang asing. Yuk, sepertinya ada pertanyaan terakhir nih. Oh, enggak ada, udah kelar nih. Dan jamnya kita juga udah mau habis nih. Sisa 4 menit. Ya, jadi mungkin pesan penutup dari Kak Sasha. Ya, mungkin untuk sebagai penutup kepada rekan-rekan, ya berhubung ya di tengah situasi kita, di tengah pandemi ini yang ya kita sendiri juga belum tahu ya kapan berakhir sebenarnya ini pandemi, karena kalau kita ngelihat dari penelitian-penelitian atau juga dari ini bahwa masih belum bisa diprediksi sebenarnya kapan ini itu akan berakhir gitu sebenarnya. Jadi saya sendiri sih, saya pribadi, saya juga sebagai seorang dokter yang juga berhubungan dengan pasien-pasien corona ini setiap hari, dan juga sebagai spotter juga, rekan spotter semua, untuk saat ini demi kebaikan kita semua, demi keamanan, untuk sama-sama menahan diri terlebih dahulu, untuk tidak kemana-mana, tetap selalu jaga kebersihan, tetap selalu menjaga kesehatan. Bantulah kami-kami ini yang berada di garis terdepan dalam menangani pandemi ini. Saya juga kangen terbang sih, kangen spotting dan sebagainya, makanya supaya itu semua dapat terlaksana kembali, dimulai dari diri kita dulu aja gitu, untuk supaya menahan diri tidak kemana-mana. Tahu, ngerti, memang namanya bosan itu, aduh pasti banget lah gitu. Tapi ingat lagi, Kak, kawan-kawan kita udah keluar. Banget ya gitu. Jadi tetap semangat, sama-sama jaga kesehatan, dan sekali lagi terima kasih buat supportnya buat teman-teman selama ini. Semoga ya kita dapat bertemu lah kapan-kapan ya untuk rekan-rekan sport. Semangat untuk semuanya, khususnya para dokter dan semua orang yang terimbas masalah corona ini, tetap semangat. Buat yang mau catch up informasi atau live ini, bisa kalian tonton di YouTube Indonesian Spotters Official. Jangan lupa subscribe juga. Thank you Kak Sasha udah mau datang ke sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Stay healthy and stay safe. Stay healthy, stay safe semuanya. Dan tentu keep spotting dan tetap ikutin aturan setelah corona selesai. Sekarang stay at home aja. Keep spotting nanti. Yoi, thank you Kak Sasha. Thank you, Min. Sampai ketemu lagi. Kita taruh ini di YouTube juga. Dan yang mau berbuka puasa, selamat berbuka. Selamat berbuka puasa juga buat yang menjalankan, termasuk saya. Yuk, sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Besok kita akan ketemu di FG 101 di Story Indonesian Spotters. Bye.